warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Yohanes usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atil alaikum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya maupun menjauhi larangannya. Seperti halnya puasa diwajibkan untuk orang-orang yang bermukmin agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan yaitu menambah hanya kurang lebih dari 13 jam dalam satu hari untuk berpuasa. Setelah itu kita dapat menikmati berbagai macam menu hidangan yang bergizi sampai rasa kekenyangan hingga sulit beranjak dari tempat makan. Sementara itu, saudara-saudara kita yang hidup serba kekurangan terkadang hanya bisa dengan makanan sisa yang diperoleh dari hasil mengais sampah. Bukan mereka sedang berpuasa, tapi mereka tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim pada Allah. Akan tetapi puasa tidak membicarakan tentang hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi melainkan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh dapat menemukan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Sekilas puasa hanya mendidik rasa empati seseorang untuk memiliki sifat tenggang rasa kepada orang-orang yang hidup berkecukupan. Tetapi apabila kita tarik nilai solidaritas universal, maka puasa juga mengajarkan kepedulian sesama dalam aspek kehidupan sosial yang lebih kompleks. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang coba deh kita merenung, kita membuka hati kita yang paling dalam. Apakah benar selama sebulan penuh itu kita menjalankan penuh puasa dengan ketaatan dan kepatuhan, atau hanya mengharapkan ridho Allah saja? Ramadan telah berlalu, Lebaran juga telah usai. Apa yang kita lakukan? Mau apa kita? Beberapa bulan yang lalu kita masih menyaksikan bagaimana saf-saf itu penuh dengan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Akan tetapi dengan tenggelamnya matahari Ramadan, syaitan-syaitan yang awalnya dibelenggu, lalu mereka dikeluarkan. Pintu neraka yang awal ditutup kemudian dibuka kembali. Lalu iblis berjanji akan membuat indah kemaksiatan di muka bumi, sehingga jiwa manusia sulit untuk diajak menuju jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah, karena beribadah itu bukan hanya di waktu tertentu. Ibadah itu bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, akan tapi dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, amalan apa yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengajarkan kepada kita salah satu diterimanya tanda kebaikan, amal kebaikan seseorang adalah melakukan amal kebaikan setelahnya. Artinya, jika seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan itu setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan, maka hal itu pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya hingga akhir hayat nanti. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dengan mengampuni dosa-dosa kita serta mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zakril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawat innahu huwas samiul alim. Qawli hadza wastaghfiru azima lil watakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.